Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang organisasi proyek. Nah, kalau dari dua kata ini, yaitu organisasi dan proyek, ya, maka kita bisa artikan masing-masing. Ya, organisasi itu adalah ya kumpulan dari orang-orang atau sekelompok orang yang punya tujuan yang sama, ya, atau punya cita-cita yang sama. Nah nah di dalamnya nanti di dalam yang namanya organisasi ini, maka untuk bisa mencapai tujuan yang sama, maka mereka punya, manajemen ya atau pengaturan ya di dalamnya, sehingga semua orang bisa punya, arah yang sama ya untuk mencapai tujuan itu. Nah, kemudian bagaimana dengan proyek? Proyek itu adalah ya satu aktivitas ya, satu kegiatan yang mana ya eh, dia punya pengerjaannya ya, dalam pengerjaannya dia punya jangka waktu tertentu. Jadi sifatnya tidak selamanya, tapi dia punya waktu ya. Jadi berbeda dengan program. Nah, bisa saja proyek ini adalah bagian dari program ya. Kalau program itu kan adalah kegiatan yang sifatnya panjang pelaksanaannya ya, seperti misalnya program eh, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu sifatnya jangka panjang. Nah, di dalam program itu bisa saja terdapat proyek-proyek untuk penyelesaian dari program tersebut. Nah, eh, dalam organisasi proyek kita bisa kelompokkan gitu ya. Tadi kan kita sudah sampaikan bahwa namanya organisasi eh, tujuannya adalah mencapai cita-cita yang diinginkan atau visi dan misinya. Ya karenanya nanti tentu saja di dalamnya tadi ya ada arahan ya untuk mengatur untuk mengarahkan mengatur ya dari sisi sumber dayanya, dari sisi tenaga kerja, bahan baku ya, baik modal maupun lainnya gitu ya, sehingga nanti semua pengerjaannya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kalau kita lihat ada beberapa macam struktur organisasi proyek ya, di mana ya nanti ada yang namanya jadi macam-macam struktur organisasi ini tergantung kepada ya didasarkan kepada kompleksitas dari organisasi proyeknya. Nah, yang pertama kita lihat adalah organisasi proyek fungsional. Ya, nah, organisasi proyek fungsional ini ya pengerahan atau lingkup kegiatan proyeknya ya lingkup kegiatan proyeknya ini ya didasarkan kepada fungsi-fungsi di dalam organisasi. Jadi biasanya organisasi proyek fungsional ini kegiatannya atau pelaksanaannya itu diserahkan kepada unit fungsional yang ada dalam organisasi. Dia menjadi bagian ya atau tambahan dari kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan di organisasi tersebut. Jadi misalnya kalau di organisasi atau di perusahaan itu misalnya yang dikatakan fungsional, eh, struktur organisasinya itu dibentuk berdasarkan fungsi-fungsi. Jadi misalnya ada bagian pemasaran, bagian keuangan. Nah, itu eh, yang disebut dengan fungsional. Jadi kegiatan atau pekerjaannya mereka itu didasarkan kepada fungsi-fungsi di organisasi tersebut. Jadi kalau keuangan ya fungsinya mengatur keuangan, pemasaran ya urusannya bagaimana mengurus pemasaran. Nah, yang dikatakan organisasi fungsional, proyek fungsional, misalkan proyek itu adalah proyek yang terkait dengan misalnya pemasaran. Maka nanti kegiatan ini ya atau proyek itu diserahkan kepada bagian pemasaran. Jadi ini di luar dari kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh bagian pemasaran. Jadi misalnya pemasaran itu sudah punya program kerja gitu ya, program kerja yang rutin dilaksanakan sampai akhir apa namanya akhir kegiatan programnya, maka si proyek ini dimasukkan ke dalam kegiatan di luar dari kegiatan rutinnya, dan itu eh, di apa namanya ya diberikan sepenuhnya atau dikerjakan sepenuhnya di bagian
pemasaran itu, ya. Yang bertanggung jawab adalah si manajer, misalnya manajer pemasarannya, seperti itu ya. Jadi ibarat kata ini seperti proyek yang dititipkan, ya nanti dirangkap pengerjaannya oleh pimpinan yang ada di level tersebut, gitu ya. Jadi di sini eh, ada kelemahan dan kelebihannya, gitu ya. Kelemahannya adalah jadi si apa namanya si manajer di bagian fungsional tersebut dia harus juga fokus ya, selain dia fokus di pengerjaan apa namanya pengerjaan rutinnya, dia juga fokus kepada proyek yang diberikan kepada yang dilimpahkan gitu ya, yang dititipkan eh, ke beliaunya gitu ya. Dan ini dampaknya adalah ya ada kurang penekanan terhadap kepentingan proyek. Jadi mungkin saja dia lebih cenderung kepada tugas-tugas fungsionalnya dibandingkan dengan tugas yang dititipkan kepada dia gitu ya. Lalu bagaimana penggunaan organisasi proyek fungsional? Nah, umumnya organisasi proyek fungsional ini dijumpai kepada perusahaan-perusahaan atau institusi yang sejak awal ya, sudah memiliki organisasi fungsional. Nah, kemudian nanti proyek ini adalah menjadi kegiatan yang dititipkan gitu ya, di mana nanti untuk kegiatan proyeknya biasanya volume dan jenis kegiatannya itu masih bisa dianggap gitu ya, dianggap masih bisa dikerjakan oleh si bidang fungsional itu, gitu ya. Nah, namun di sisi lain organisasi fungsional, proyek fungsional ini dianggap dia kurang efektif ya, untuk kalau nanti proyeknya adalah proyek besar ya, karena tadi ya dia sifatnya dititipkan di bagian apa namanya bagian fungsional tersebut. Jadi kalau tadi ya seperti saya sampaikan, ini adalah contoh struktur organisasi yang disebut dengan organisasi fungsional. Jadi misalnya ini fungsinya ya bidang pemasaran, bidang keuangan. Jadi bidang-bidang ini ya dibuat atau dibentuk strukturnya sesuai dengan fungsi-fungsinya. Nah, yang dikatakan tadi organisasi proyek fungsional, jadi misalnya ini di sini di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut ada namanya bidang manufacture. Maka nanti ya manajernya gitu dititipkan satu project. Jadi misalnya project tersebut terkait dengan manufacture, jadi si manajer bidang manufacture-nya itu dititipkan oleh project. Jadi di bagian inilah semua ya, termasuk staf-stafnya dia, ya nanti yang dikerahkan untuk melaksanakan proyek titipan tersebut. Seperti itu ya gambarannya. Lalu yang kedua ada namanya organisasi project koordinator ya atau OPK. Nah, dari sisi penanganan proyek ya, bentuk organisasi project koordinator ini dianggap lebih baik ya, lebih maju dibandingkan OPR ya. Jadi kalau di koordinator ini sini ya, di sini nanti ada penunjukan ya, penunjukan seorang koordinator yang bertugas nanti untuk sepenuhnya mengurusi proyek. Jadi beda dengan yang organisasi fungsional ya yang jadi titipan kepada salah satu manajer di organisasi bidang fungsional tertentu itu gitu ya. Kalau di sini nanti ada satu orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan proyek tersebut gitu ya, dalam hal pekerjaan, tenaga tenaga atau SDM-nya gitu ya, dan lain-lain terkait dengan proyek tersebut. Nah, dia itu fungsinya adalah sebagai anggota dari staff manager ini yang melaksanakan kepemimpinannya atas proyek yang digariskan yang merupakan juga, tapi memang bukan wewenangnya dia, beda tadi ya. Kalau misalnya manajer link yang tadi marketing emang dia bidangnya dititipin ke dia, tapi kalau ini ada orang koordinator yang ditunjuk dan dia nanti yang mengorganisasi, belum tentu dia adalah seorang manajer ya, manajer lini tersebut gitu ya. Nah, di sini koordinator proyeknya bertindak sebagai pusat sumber informasi dari pengerjaan proyeknya ya. Jadi eh, dia dia adalah pusat informasinya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dia bentuknya seperti ini. Jadi misalnya ini adalah satu struktur organisasi perusahaan gitu ya.
Nah, kemudian nanti ditunjuk salah satu eh, dari apa namanya dari bidang fungsional tersebut untuk menjadi koordinator proyek. Jadi ini belum tentu ya koordinatornya adalah manajernya, beda dengan yang OPF tadi ya. Nah, koordinator inilah yang akan mengkoordinasikan kegiatan proyek atau dianggap dia yang memimpin proyeknya gitu ya, di luar dari kegiatan rutinnya dia ya, seperti itu gambarannya. Nah, kapan digunakan OPK? Nah, kalau OPK dengan OPF sebenarnya hampir sama gitu ya, hanya saja tadi kalau yang OPF ya manajernya merangkap ya menjadi Pimpro, sedangkan kalau yang OPK nanti di bagian tersebut ya, yang di bagian yang diserahi titipan proyek tersebut di apa namanya ditunjuk ya satu koordinatornya ya untuk menghandle proyek tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah organisasi proyek murni. Nah, organisasi proyek murni ini sering disebut namanya murni karena memang di sini statusnya mandiri. Jadi proyek ini dia terpisah ya dan dia sejajar dengan divisi departemen lain dalam perusahaan. Nah, cirinya bagaimana? Cirinya di sini tim pro di sini berfungsi seperti manajer lini yang lain. Jadi tim pro di sini uh, punya punya wewenang ya, punya wewenang penuh atas pengelolaan proyek. Nah, kemudian tenaga pelaksananya itu nanti dipindahkan ya ke dalam organisasi proyek dan khusus dia melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Ya. Nah, dalam bentuk organisasi proyek murni ini ya tim pro-nya atau pimpinan proyeknya itu dia melapor ke atasannya yaitu manajer lini dalam organisasi fungsional. Nah, di sini nanti dia bisa juga melaporkan ke atasannya yang paling tinggi ya. Jadi misalnya ke direkturnya langsung ya, tidak hanya ke manajer lininya ya. Nah, dalam organisasi proyek murni, nah di sini tim pro-nya ini ya diberikan keleluasaan untuk bertindak sepenuhnya gitu ya terhadap pelaksanaan proyek baik itu koordinasi ya, berintegrasi atau juga berkomunikasi ya. Dan dia juga punya wewenang ya untuk mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan pelaksanaan proyek. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kalau itu gambarkan, kalau tadi proyeknya ada di dalam ini ya, di dalam fungsi-fungsi ini ya, di dalam fungsi-fungsi ini dia bisa ditaruh atau dititipkan. Nah, di organisasi proyek murni dia dibuat satu lagi gitu ya, strukturnya ditambahkan satu lagi di sini yang setara dengan bidang-bidang lain ya yang sudah ada ya, tapi dia sendiri di sini. Nah, di mana di sini nanti ditunjuk ya, intronya ditunjuk. Nah, kemudian dia bebas mengambil sumber daya ya dari yang ada gitu ya, baik dari bidang umum, pengadaan, manufacture, keuangan tuh bisa ditarik sama dia untuk dia masukkan ke dalam SDM yang dia butuhkan. Itu ya. Ya, dan kemudian dia bisa langsung kalau dilihat nih struktur organisasi dia bisa langsung nih lapor ke pimpinan umum ya atau juga dia bisa melaporkan ya kepada nih masing-masing apa namanya itu bidang-bidang fungsional lainnya ya. Jadi kita harus lihat kalau dalam struktur organisasi nanti ada namanya garis lurus ya, garis lurus dan garis putus-putus. Jadi kalau garisnya lurus tanpa putus-putus ya garis lurus maka dia artinya itu adalah garis komando ya kalau garis lurus adalah garis komando jadi dia berkewajiban ya seperti ini kan tidak ada garis putus-putus ya di sini ya jadi setiap ini manajernya atau pimpinan dari bidang-bidang ini wajib melaporkan ke pimpinan umumnya gitu ya atas kinerjanya beliau ya. Nah, jadi sifatnya garis komando. Tapi beda nanti kalau kita lihat ada yang garis putus-putus, jadi sifatnya hanya koordinasi, tidak wajib untuk melaporkan ya. Jadi
sifatnya koordinasi atau sharing data dan sebagainya, gitu ya, tapi tidak ada kewajiban. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari organisasi proyek murni? Ya, kalau kita lihat dari strukturnya, ya, maka kalau organisasi proyek murni ini, di sini Pimpro dia bisa mengelola proyek secara efektif, ya, karena apa? Dia punya wewenang untuk mengambil keputusan, ya, jadi dia bisa lebih efektif tanpa misalnya banyak koordinasi dengan yang lain gitu ya, dia sudah bisa mengambil keputusan secara mandiri gitu ya. Nah, kemudian di sini jadi lebih cepat ya pengambilan keputusannya gitu ya. Sehingga dikatakan dia lebih efektif. Nah, kemudian di sini juga karena sifatnya yang seperti itu, maka Pimpro untuk OPMI ini atau organisasi proyek ini lebih cenderung menggunakan apa namanya organisasi proyek murni, sehingga ya kegiatan-kegiatannya itu jadi bisa lebih cepat diputuskan gitu ya, atau kalau ada masalah secepat diputuskan. Nah, hal-hal demikian dikarenakan apa gitu ya, kenapa dia lebih suka atau perusahaan yang mau cepat ya pekerjaannya, penyelesaian proyeknya atau lebih efektif. Kenapa mereka lebih pilih organisasi proyek murni ini? Karena memang ya di sini dibentuk satu tim yang mana komandonya tunggal ya, dan dia punya wewenang penuh ya untuk pengerjaan proyek ya dalam pengambilan keputusan utamanya ya. Kemudian di situ ada tim ya yang apa namanya yang dia kelola sendiri ya, tanpa dia ibaratnya nggak nyaman ya kalau misalnya masih bagian dari bidang lainnya gitu ya. Jadi kan dia ngambil dari orang-orang lain yang dia pakai memang jadi terlepas dari kegiatan rutin gitu ya. Jadi SDM yang diambil sama dia melepaskan diri ya atau dilepaskan pekerjaan rutinnya. Ya, dia difokuskan kepada kegiatan proyek. Lalu kemudian karena dia mandiri maka ya mereka ya organisasi ini jadi punya semacam komitmen yang lebih baik gitu karena dia fokus ya mengerjakan proyeknya. Kemudian kan tadi dia ngambil dari tenaga-tenaga yang ada di bidang-bidang lain gitu ya. Maksudnya dia bisa ambil dari situ. Sehingga di sini ya tadi ya lebih pendek koordinasinya. Jadi nggak pakai izin dulu misalnya kalau mau menggunakan si A sewaktu-waktu gitu ya, izin dulu sama atasan si A-nya misalnya yang dari bidang lain gitu ya. Tapi kalau dari awal ini kan sudah memang langsung dimasukkan ke apa tim ya sebagai tim dari proyek tersebut. Jadi ya tidak perlu ada komunikasi-komunikasi lagi dengan atasan-atasan dari staf-staf yang diambil dari bidang-bidang lain ya. Kemudian juga di sini dengan OPMI itu lebih mudah koordinasi, integrasinya juga, dan juga dalam hal personil jadi lebih bertanggung jawab ya. Dan kemudian tentu saja mereka lebih apa namanya orientasi pengerjaannya lebih baik ya karena sudah lebih fokus ya karena mereka terlepas dari kegiatan rutin mereka. Tapi ada juga ya kelemahan dari organisasi Project Murni ini ya. Karena memang di sini dari sisi sudut pandang perusahaan dengan dia melepaskan diri atau berdiri sendiri, maka dia dianggap terlalu mahal ya, tidak efisien ya karena membagi atau memecah penggunaan sumber daya. Jadi misalnya untuk peralatan konstruksi dan tenaga di masing-masing proyek ya, misalnya perusahaan itu biasanya punya tenaga kerja yang terbatas atau SDM-nya terbatas. Jadi ketika dia harus diambil lagi gitu, otomatis mengurangi dari SDM di bidang tersebut gitu ya. Jadi kalau di pemasaran misalnya cuma ada 2 gitu, kemudian diambil 1. Jadi kan otomatis jadi agak pincang ya apa namanya bidang yang diambil tadi SDM-nya. Lalu kemudian dalam hal penggunaannya OPMI ya ini adalah alternatif eh, organisasi proyek yang kalau nanti kita menginginkan adanya efektivitas yang tinggi dalam
penyelesaian proyek ya. Jadi misalnya gitu ya, kontraktor misalnya ingin menyelesaikan kontraknya secara lebih meyakinkan gitu ya, maka biasanya mereka menggunakan atau membentuk organisasinya untuk pengerjaan proyek itu adalah organisasi proyek murni. Ya. Lalu yang keempat adalah organisasi proyek matrik. Nah, organisasi proyek matrik ini dimaksudkan nanti untuk mengambil sisi-sisi positif dari struktur fungsional maupun organisasi proyek murni, gitu ya. Yang mana nanti dari organisasi proyek matrik ini tergabung dua unsur, yaitu unsur organisasi fungsional dan proyek. Jadi kalau fungsional kan tadi berdasarkan fungsi-fungsinya. Ya, kemudian kita punya organisasi proyek murni yang dia berdiri sendiri. Ya, kalau tadi kan yang fungsional maupun koordinator dia itu kan berada masih di bawah bidang-bidang fungsional ya. Kalau yang murni kan dia sendiri ya. Maka yang di organisasi proyek matrik ini merupakan gabungan dua unsur, yang fungsional maupun yang proyek. Nah, komponen dari OPM atau matriks ini ya, ini secara administratif dia masih terikat dengan departemen fungsionalnya ya sebagai induk dari perusahaannya, tapi dia juga terikat dengan Pimpro proyek tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat nanti gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah perusahaan yang ada departemen-departemen, kemudian nih yang tadi ya organisasi proyek murni kan dia punya satu ya, dibuatkan satu departemen lagi gitu ya khusus untuk proyek. Namun di sini misalnya ada proyek A, proyek B, proyek C, tetap ya SDM-nya diambil dari masing-masing si bidang-bidang fungsional, tapi tidak menjadi misalnya tidak sepenuhnya, kalau tadi kan jadi timnya organisasi proyek gitu ya, organisasi proyek. Kalau ini dia masih di bidang-bidangnya, hanya saja nanti ya si staf-staf yang diambil ini gitu ya, dia masih tetap di bidang-bidangnya, tapi dia juga dipekerjakan di setiap proyek gitu ya. Jadi makanya dikatakan dia ini adalah perkawinan ya antara organisasi proyek fungsional maupun organisasi proyek organisasi proyek murni ya. Jadi organisasi proyek matrik ini adalah gabungan sebenarnya dari atau perkawinan dari organisasi proyek fungsional dan organisasi proyek murni. Nah, dengan pengaturan seperti itu atau perkawinan seperti itu gitu ya, maka diharapkan sebenarnya eh, si para SDM yang punya keahlian di bidangnya masing-masing itu bisa memberikan pelayanan atau memberikan sumbangsihnya kepada proyek yang dijalankan ya. Nah, dari sisi positifnya di sini komponen dari organisasi proyek matrik ini ya menginginkan gitu ya, mengharapkan ada hal-hal yang apa namanya hal-hal positif yang bisa terlaksana gitu ya secara bersamaan, yaitu terkait dengan organisasi induk gitu ya. Di sini dengan dibuat seperti itu ya, itu akan menjaga mutu teknis pengerjaan ya sesuai dengan keahlian di bidang fungsionalnya masing-masing. Lalu kemudian ya di sini juga dikatakan cara tersebut bisa menggunakan prosedur spesifik ya yang bisa dikembangkan ya dan bisa apa namanya menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik. Lalu kemudian juga dari sisi penggunaan sumber daya dianggap penggabungan ini menjadi lebih efisien dan juga bisa mengikuti perkembangan teknologi. Nah, terkait dengan hubungan dengan proyeknya, proyek organisasi matrik ini gitu ya, dia bisa menjaga kepentingan dan tujuan dari proyek. Jadi misalnya terkait dengan pencapaian batas anggaran, jadwal, dan mutu. Karena kan tadi dia tidak berdiri sendiri, ya sepertinya berdiri sendiri, tapi sebenarnya dia tetap
tetap harus ya berkoordinasi dengan bidang-bidang lain dalam penggunaan staf-staf di bidang-bidang lainnya untuk proyeknya ya. Dan kemudian eh, di sini juga ada koordinasi dan integrasi kerjaan yang dilakukan oleh semua organisasi peserta. Jadi yang dimaksudnya itu adalah yang orang-orang yang ditarik ke dalam tim, mereka tetap bisa dalam tim, fokus dalam tim, tapi juga masih bisa diambil untuk mengerjakan kegiatan rutin. Ya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan proyek ini, maka di sini juga organisasi ini bisa memperhatikan dan mengurus hubungan dengan pemilik, ya, stakeholder atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek tersebut, ya. Nah, dengan adanya mekanisme tersebut, maka organisasi matrik ini, ya, dengan menggunakan organisasi matrik ini bisa membuka kesempatan adanya arus kerja, ya, wewenang, tanggung jawab, ya, yang bisa dilaksanakan secara vertikal maupun horizontal, ya, dan juga dalam hal ini, ya, berbagai disiplin dalam perusahaan atau keahlian ya dalam perusahaan bisa dipakai secara bersama ya atau sharing ketika melaksanakan eh, proyek yang banyak atau multiple project ya. Jadi lebih ini. Nah, kemudian dalam hal organisasi proyek matrik ini, di sini posisi manajer proyek atau PIMPRO ini punya peranan yang pokok, yaitu dia punya tugas sebagai penanggung jawab tunggal ya terhadap penyelenggaraan keseluruhan proyek. Sedangkan untuk organisasi fungsional di apa namanya si penanggung jawabnya tetap punya fungsi di bidangnya masing-masing ya. Jadi itu bedanya. Nah, apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari organisasi proyek matrik ya? Dari sisi unggulannya ya, maka kalau organisasi proyek matrik ya punya keunggulan bahwa penanggung jawabnya adalah tunggal sehingga ya kepentingan proyek ini bisa dijaga, dipelihara, ya dikerjakan terus-menerus secara berkesinambungan dan juga eh, dia bisa memungkinkan tanggapan atas persoalan yang timbul dengan cepat dan juga bisa memungkinkan pemakaian bersama terhadap tenaga ahli ya sumber daya lain secara efisien ya untuk lebih dari satu proyek jadi banyak proyek bisa digunakan kemudian di samping tugasnya dalam proyek yang bersangkutan para SDM dengan keahliannya masing-masing itu bisa tetap memelihara ya dan meningkatkan profesinya ya dalam mengikuti kemajuan teknologi karena bisa tetap terikat dengan induk organisasi fungsionalnya ya. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ya bahwa meskipun tanggung jawab tercapainya sasaran proyek seperti anggaran ya, misalnya biaya, jadwal, mutu ya berada di tangan Pimpro, tapi keputusan tentang pelaksanaan pekerjaan ya, keperluan personil itu tetap berada di departemen lain ya, di luar dari jalur komandonya. Kemudian ada sifat ketergantungan yang tinggi ya, antara proyek dan organisasi lain pendukung proyek ya sehingga seringkali ya organisasi ini memiliki tugas lain di samping proyek yang dimaksud. Jadi nggak jarang ya lebih dari satu proyek dikerjakan pada kurun waktu bersamaan. Ya, jadi eh, banyak ketergantungan ya. Nah, kemudian adanya dua jalur pelaporan tadi ya bagi anggota tim untuk proyek. Jadi kan tadi dia ngambilin dari masing-masing bidang fungsional lain ya untuk dipakai di proyek gitu ya. Nah, itu kan dia masih berada di dalam bidang fungsinya. Jadi dia tetap harus lapor ke atasannya sendiri, tapi juga dia si SDM ini juga harus melaporkan ke pimpinan proyeknya ya. Nah, dari hal-hal tersebut gitu ya, maka seorang pimpro dari organisasi proyek matrik itu harus bisa mengkomunikasikan dan memusyawarahkan berbagai hal-hal atau pengambilan keputusan dengan berbagai pimpinan fungsi fungsional lainnya, gitu ya. Dan
mungkin saja gitu ya, jadi tidak mudah ya mengambil keputusannya karena, tadi harus berdiskusi dengan pimpinan di bidang-bidang lain. Mhm. Nah kemudian, variasi OPM. Jadi organisasi proyek murni ini punya variasi berbagai macam, ya. Jadi, apa namanya, eee, ada beberapa gitu ya, ada beberapa variasi dari OPM, ya. Nah, eee, kalau disampaikan sebelumnya bahwa OPM ini adalah organisasi perkawinan antara organisasi fungsional dengan OPMI atau murni gitu ya. Nah, dari perkawinan tersebut gitu kan memang ada sifat efisiensi dari penggunaan sumber daya fungsional, namun juga ya dia bisa efektif seperti organisasi proyek murni. Nah, eee, dalam hal ini gitu ya, ada kerjasama ya antara bidang fungsional dengan, projek ya dalam, bentuk, yang sifatnya horizontal maupun vertikal. Nah, di sini nanti ada aturan ya, mana kewajiban, tanggung jawab ya, otoritas masing-masing, yang mana nanti, eee, semakin besar otoritas Finpro ya, Eee, maka di sini semakin kecil otoritas fungsional terhadap proyek, ya. Nah, struktur yang seperti itu bisa mengarah kepada organisasi proyek murni. Dan sebaliknya ya, kalau otoritasnya Pimpro-nya semakin kecil, ya atau bahkan mungkin tidak ada Pimpro, maka semakin besar otoritas fungsional terhadap proyek. Dalam hal ini ya nanti, eee dalam beberapa kepustakaan misalnya Project Management Institute, maka organisasi matrik itu bisa ya menjadi organisasi matrik lemah, sedang, kuat, dengan kriteria sebagaimana berikut gitu ya. Nah, jadi organisasi matrik ini karena tadi dia perkawinan dari organisasi fungsional dengan organisasi, projek murni, maka ya tadi ya, bisa otoritasnya atau Pinpronya punya, kewenangan yang kuat, bisa juga punya kewenangan yang lemah gitu ya. Sehingga karena itu tadi ya, karena dia perkawinan jadi, bisa jadi matriks ini organisasi matrik ini bisa menjadi punya, eee kemandirian yang lemah, sedang, maupun yang kuat. Nah, kalau kita lihat dari sisi, karakteristiknya dibandingkan dengan OPF dan OPMI ya, organisasi fungsional maupun organisasi, murni, organisasi proyek murni. Nah, dalam hal karakteristik otoritas kepemimpinan tim proyek, kalau di organisasi fungsional proyek fungsional otoritas kepemimpinannya rendah gitu ya atau kecil. Sedangkan untuk kemandirian proyek dalam organisasi matrik, maka dia ada lemah, sedang, kuat. Untuk yang lemah dia sifatnya terbatas, sedangkan untuk yang sedang sifatnya sedang, sedangkan kuat dia sifatnya besar. Sedangkan kalau OPMI dia otoritasnya memang menyeluruh ya, dia mandiri sekali ya. Dari sisi personel yang ditugaskan full team ke project, untuk OPF dia amat terbatas ya untuk yang lemah dari organisasi matrik yang lemah, ya hanya sekitar 0-25%, dengan untuk yang sedang dia sekitar 25-60%. Adapun yang kuat dia berkisar antara 60-85%, sedangkan untuk organisasi project murni dia menyeluruh sekitar 85 sampai 100%. Dari sisi periode penugasan Pimpro, ya Anda lihat semuanya, untuk organisasi OPF dia sifatnya part-time, sedangkan untuk organisasi proyek matrik ya yang lemah dia part-time, sedangkan untuk yang sedang dan kuat ya maupun organisasi proyek murni ya sifatnya full-time. Dari sisi staf inti tim project ya, maka eh, untuk OPF dia, punya kontrol terhadap proyek ya, lemah juga sama kontrol terhadap proyek. Sedangkan untuk yang matrik yang sedang ya dia, staf intinya itu ya, eee, bisa jadi adalah manajemen konstruksi, manajemen engineering maupun manajemen, kontraktor ya ada di situ, untuk staf intinya. Sedangkan untuk yang kuat dia lengkap
begitu juga untuk yang OPMI. Nah, kemudian dari sisi pimpinan tim untuk melapor ya, untuk EPF dia rangkap jabatan ya tadi ya. Kemudian sedangkan untuk yang matriks lemah dia yang melaporkan adalah melapornya ke manajer lini ya lewat koordinator, sedangkan untuk yang sedang ya dia melalui manajer lini atau kepala divisi, sedangkan untuk yang kuat dia manajer lini atau kepala divisi, dan juga untuk yang OPMI dia bisa melapor ke manajer lini, kepala divisi, dan juga ke direktur ya. Nah, bagaimana dengan perbandingan antara organisasi proyek matrik dan OPMI? Jadi dari berbagai macam struktur organisasi proyek yang kita lihat ya bahwa penggunaan organisasi proyek fungsional itu sangat terbatas. Ya, hal ini karena memang organisasi fungsional itu ya disusun berdasarkan pemikiran bahwa pemikiran manajemen klasik ya di mana ya untuk mengelola suatu kegiatan operasional rutin maka harus sifatnya stabil gitu ya. Nah, jadi semuanya terbatas. Akibat keterbatasan tersebut ya, maka umumnya pilihannya jatuh ke organisasi project matrik atau organisasi murni. Namun di sini kita perlu mencatat bahwa organisasi proyek matrik itu punya rentang derajat otonomi yang luas ya. Jadi dia bisa mendekati OPF atau OPMI tadi ya yang dia bisa bisa lemah, sedang maupun kuat ya kemandiriannya. Nah, oleh karena itu maka ya ada berbagai faktor yang bisa kita pertimbangkan sebelum kita nanti mengaplikasikan atau memilih bentuk organisasi proyek yang kita gunakan ya. Nah, ini kalau kita bandingkan antara organisasi proyek murni, organisasi proyek matrik, dan untuk berbagai macam fenomena ya yang ada. Jadi misalnya fenomenanya ada penggunaan proyek potensial lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Maka kita gunakan, ya kalau nanti arahnya mau ke sini ya, maka kita gunakan OPM. Ya, kalau proyeknya besar dan itu kaitannya erat dengan nama atau prestasi perusahaan, maka kita gunakan organisasi proyek murni. Karena ini pasti dia otoritasnya penuh ya, jadi lebih fokus. Kemudian kalau itu kaitan dengan peningkatan kualitas personil, maka kita bisa gunakan OPM karena dia dia mandiri, tapi penggunaan stafnya masih ngambil dari bidang-bidang lain ya. Namun demikian bidang-bidang itu masih terikat dengan atasannya gitu ya, tapi dia dengan ikut proyek ini dia bisa diasah kemampuannya ya untuk lebih baik gitu ya. Lalu kemudian kemampuan lebih banyak dalam hal kita mau kemampuannya lebih banyak menangani sebuah proyek, maka kita bisa gunakan organisasi proyek matrik. Tadi ya dia bisa multiple project soalnya. Kemudian untuk kalau misalnya kaitannya dengan pengembangan jenjang karir, ini juga lebih baik kita gunakan organisasi proyek matrik. Kemudian jika kaitannya dengan identitas tim dan jasa komitmen dari personil ya untuk mencapai target, ini kita lebih baik menggunakan organisasi proyek murni ya karena dia kemandiriannya kuat ya dan lebih fokus ya dalam pengerjaannya. Kemudian ketika misalnya nanti ada dimungkinkan adanya potensi konflik ya antara peserta maupun antar individu, maka memang sebaiknya kita menggunakan organisasi proyek matrik karena kita tidak mengambil ya SDM-SDM dari bidang-bidang lainnya, kita hanya memanfaatkan mereka untuk kegiatan proyek kita, namun mereka tetap berada di bidangnya masing-masing ya, sehingga apa namanya seolah-olah jadi kita tetap membiarkan mereka, maksudnya tetap si atasan mereka tetap punya akses terhadap mereka gitu ya. Jadi tidak langsung kita ambil akses sepenuhnya terhadap staf-staf yang ada di bidang fungsional masing-masing tersebut. Oke, demikian materi hari ini. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan ya melalui eh, kolom komentar di link yang telah disediakan. Terima kasih semuanya. Saya tutup kuliah hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.